Kita akan bahas gempa 6,6 magnitudo yang mengguncang Banten hingga Jakarta sore tadi. Bersama peneliti ahli utama paleosunami dan kebencanaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Sudah ada Pak Eko Yulianto. Selamat malam Pak Eko, terima kasih untuk waktunya di Kompas TV. Selamat malam Mbak Cynthia. Ya, Pak Eko, kekuatan gempa setelah dimutakhirkan ini menjadi 6,6 magnitudo. Apa yang menjadi catatan Anda dari gempa yang terjadi Jumat sore tadi? Iya, sebenarnya kan untuk Selatan Jawa ini sesuatu yang bisa dikatakan rutin, bukan karena apa-apa, tapi memang karena kita di Jawa, di Selatan Jawa, atau bahkan dari Sumatera sampai ke Nusa Tenggara itu berhadapan langsung dengan zona subduksi atau megatrust Sunda itu tadi gitu, sehingga kemudian yang seperti ini akan rutin terjadi, bahwa kemudian semakin kecil skalanya semakin sering terjadi dan semakin besar tentunya akan semakin relatif jarang, maka itu adalah satu kewajarannya. Jadi gempa-gempa yang skalanya di atas 6 atau 7 itu akan terjadi, tapi memang pada frekuensi yang lebih rendah. Ya, gempanya bisa dikatakan terbilang kuat. Pusatnya di Laut Selat Sunda dan kedalamannya 40 km. Tapi ini kan tidak sampai menimbulkan tsunami, sehingga tidak sampai memperparah kondisi yang ada. Lalu bagaimana Anda mungkin bisa menjelaskan terkait dengan fenomena ini, Pak Eko? Fenomena apanya Mbak maksudnya? Ya, fenomena terkait dengan gempa yang memang saat ini memang dikatakan tidak berpotensi tsunami. Iya. Jadi kalau dalam konteks itu ada dua hal yang saya tangkap. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kerusakan misalnya. Karena kerusakan itu sendiri tidak semata-mata faktor skala gempanya gitu ya. Tapi juga ada faktor kekuatan tanah dan juga bangunannya. Dan yang sering terjadi sayangnya kemudian di Indonesia adalah banyaknya kerusakan itu lebih dipengaruhi oleh kondisi tanah, dan khususnya lagi adalah kondisi bangunan masyarakat yang umumnya memang tidak terlalu bagus, sehingga kemudian guncangan yang tidak terlalu kencang pun bisa menimbulkan kerusakan yang cukup parah gitu. Pada konteks tsunami tentunya kenapa ini tidak terpicu tsunami pasti berkaitan dengan mekanisme pergerakan sesarnya itu sendiri, sehingga kemudian tidak cukup ada perubahan volume atau deformasi volume kerak bumi di dasar samudra yang bisa kemudian memicu timbulnya gelombang tsunami itu tadi. Ya, Pak Eko, gempa yang terjadi sore tadi ini disebut terjadi karena sumber sesar naik dan megatrust Selat Sunda. Secara awam, bagaimana ini bisa dijelaskan ke masyarakat, apa sebenarnya yang terjadi pada gempa kali ini? Iya. Kalau sumber gempa itu megatrust, nah megatrust sendiri di situ ada kata trust yang artinya memang naik. Jadi mekanisme umumnya kalau itu memang sumbernya adalah dari jalur megatrust itu adalah sesar naik, itu tentunya seperti itu. Dan terus terang bagi saya sendiri bertanya-tanya karena kemudian tidak mendapatkan informasi secara cukup detail yang terkait dengan mekanisme pergerakan sesarnya sendiri. Kalau disebut naik, seberapa misalnya adalah naiknya itu, dan apakah itu kemudian mengapa tidak bisa memicu tsunami itu tadi. Jadi kalau yang terkait dengan mekanisme pergerakannya sendiri yang memicu gempa itu tadi, karena itu memang sumbernya atau asalnya itu dari megatrust itu tadi, kemungkinannya memang sesar naik, sesar yang secara umum sebenarnya adalah bisa memicu tsunami itu tadi. Tapi apakah tsunami kemudian tidak terpicu karena katakanlah deformasinya terlalu kecil atau entah karena hal yang lainnya. Ya, Pak Eko, Indonesia setidaknya memiliki 16 zona megatrust yang tersebar di berbagai daerah dan bisa saja berpotensi menimbulkan tsunami. Apa yang patut diwaspadai mengingat beberapa kali gempa sudah terjadi saat ini? Ya, kalau untuk konteks Indonesia tentunya karena kita sadar bahwa Indonesia dikelilingi oleh jalur-jalur megatrust tadi, yang kalau ada gempa boleh jadi bisa memicu tsunami, dan karena sumber dari gempa atau sumber dari tsunami itu cukup dekat dengan daratan, maka waktu antara terjadi gempa, kalau gempa itu memicu tsunami, sampai tsunami mencapai pantai itu akan cukup singkat gitu ya. Mungkin kisarannya di beberapa tempat tentunya berbeda-beda, misalnya katakanlah
barangkali di pantai barat Sumatera untuk daratan utama Sumatera mungkin bisa 30 menit, tapi pulau-pulau seperti dari mulai Simelu, Mentawai, Nias, Enggano dan sebagainya bisa kurang dari 10 menit. Sementara di selatan Jawa mungkin ada yang bisa sampai hampir 1 jam misalnya, atau mungkin dengan mekanisme yang berbeda bisa kurang. Utara Bali, utara Nusa Tenggara bisa kurang dari 8 menit misalnya. Nah, karena jarak yang sedemikian pendek ini tadi yang seringkali disebut sebagai golden time, maka masyarakat harus selalu waspada terhadap guncangan gempa. Tadi saya sendiri juga merasakan gempanya dan gempanya cukup lama. Saya perkirakan, saya dari Bandung, saya perkirakan mungkin ada sekitar 1 menit meskipun tidak terlalu keras, dan itu sudah menjadi petunjuk tanpa harus ada peringatan dini tsunami sekalipun. Kalau kita berada di pantai dan kita merasakan guncangan selama katakanlah lebih dari 30 menit, maka sudah sewajarnya kalau kita melakukan evakuasi mandiri selekasnya, karena kita tidak tahu apakah gempa yang kita rasakan itu sumbernya dari laut atau tidak. Tapi ketika kita berada di pinggir laut dan kita merasakan gempa, maka masyarakat diharapkan untuk segera melakukan evakuasi mandiri, menghindari kalau tsunami terpicu oleh gempa itu tadi. Ya, Pak Eko, Anda tadi merasakan sendiri gempanya. Mungkin ada catatan, apakah ada kesamaan antara gempa yang terjadi sore tadi dan juga gempa-gempa yang sebelumnya pernah terjadi, Pak Eko? Iya, kalau yang saya rasakan karena posisi saya di Bandung, sebelum-sebelumnya kadang-kadang terasa, kadang-kadang tidak, karena jaraknya memang cukup jauh gitu dari sumber gempanya. Tapi tadi kebetulan saya sedang kerja, sedang menulis gitu, dan kemudian terasa ada goyangan dan saya melihat, saya coba perkirakan waktunya, saya perhatikan terus gerakannya ini cukup lama gitu. Dan itu yang kemudian kita dari lamanya guncangan itu sudah bisa memperkirakan bahwa ini pasti di atas skala 6 ini kemungkinan, karena sudah 1 menitan gitu ya. Dan saya yakin masyarakat yang tinggal lebih dekat di daerah sumber gempanya, misalnya daerah Pandeglang dan sekitarnya atau Lampung, mereka akan lebih merasakan lebih kuat, sehingga kemudian bisa memperkirakan lebih baik lamanya guncangan itu tadi. Karena satu-satunya yang paling cepat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya tsunami adalah dari lamanya guncangan gempa. Bukan lemah kuatnya ya, tapi lamanya guncangan gempa. Jadi meskipun katakanlah guncangan itu lemah, kita berada di pantai, tapi guncangannya katakanlah di atas 30 menit, apalagi sudah sampai 1 menit, maka itu pasti gempanya adalah gempa yang cukup besar, yang boleh jadi kalau sumber gempanya ada di bawah samudera sana bisa memicu tsunami, sehingga masyarakat diharapkan segera bisa mengevakuasi diri. Jadi yang saya rasakan tadi, kalau kaitannya dibandingkan dengan gempa-gempa sebelumnya, terus terang saya merasakan yang tadi meskipun tidak terlalu kuat, tapi guncangannya cukup lama. Iya, guncangannya terbilang lama. Sebenarnya tadi Anda menyebutkan yang patut diwaspadai ataupun yang menjadi catatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan langsung mengevakuasi diri adalah dari lamanya gempa. Yeah. Berapa sebenarnya lamanya gempa yang memang harus jadi catatan masyarakat? Setidaknya ketika kita merasakan guncangan itu berlangsung 30 detik misalnya, maka kita sudah harus waspada dan melakukan evakuasi mandiri. Meskipun masyarakat juga harus membiasakan ya, karena merasakan atau mendeteksi lama guncangan selama 30 detik itu bukan sesuatu yang mudah, karena kita kalau kita tidak membiasakan diri sendiri gitu ya. Tapi kalau kita membiasakan, mungkin kita bisa, wah ini sudah cukup lama, kita harus misalnya mengevakuasi diri. Dan memang pedoman yang memang digunakan itu bukan keras atau lemahnya guncangan, tapi lamanya guncangan. Jadi guncangan bisa lemah, tapi kalau dia berlangsung lama, kemungkinan gempa itu adalah cukup besar, dan kalau itu terjadi di bawah samudra, maka dia bisa memicu tsunami. Baik. Pak Eko, dari catatan Anda, gempa pada pukul 16.05 atau pukul 4:05 bermagnitudo 6,6 dan ada gempa-gempa susulan. Apakah ada potensi akan terjadi gempa susulan lagi? Karena kalau kita melihat datanya ini gempa susulannya cukup fluktuatif, ada 3,7 magnitudo, 3,5 dan yang terakhir 5,7 magnitudo. Iya, itu satu kewajaran, karena setelah gempa yang utama atau gempa besar, kerak bumi akan mencoba mencari keseimbangannya lagi dengan melepaskan
energi yang tersisa berupa gempa-gempa susulan itu tadi. Kalau apakah akan terjadi gempa susulan lagi, ya dalam waktu katakanlah setidaknya 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan mungkin itu masih akan terjadi dan tentunya makin lama akan makin lemah skala gempanya. Ya, Pak Eko tadi BMKG juga menyebutkan bahwa akhir-akhir ini memang terjadi gempa kurang lebih dalam sebulan terakhir. Apakah ada catatan ketika gempa terjadi secara bisa dikatakan jumlahnya meningkat ini patut diwaspadai dan artinya gempa hari ini bukanlah yang terakhir, masih akan ada gempa-gempa susulan lainnya? Kalau yang dimaksud adalah gempa susulan mungkin kaitannya dengan gempa yang baru saja terjadi. Tapi kalau maksudnya gempa yang lainnya, artinya frekuensi gempa, seperti di awal tadi saya katakan, karena hampir seluruh wilayah Indonesia itu berhadapan langsung dengan zona-zona subduksi, maka kemudian gempa itu sebenarnya akan sangat sering terjadi, tapi kemungkinan sebagian besar tidak kita rasakan gitu ya. Karena semakin kecil gempa itu, semakin frekuensinya semakin tinggi, tapi ada kemungkinan besar kita tidak merasakannya. Dan semakin besar, maka frekuensinya akan semakin rendah gitu ya, tapi ketika terjadi kita merasakannya. Jadi kewaspadaan kita bukan karena misalnya frekuensinya kemudian meningkat atau menurun, bahwa itu ada kejadian seperti itu selalu terjadi demikian, tapi memang kalau kita berada di Indonesia dan kalau kita berada di pantai, maka yang kita waspadai adalah bukan hanya gempa tapi juga tsunami. Tapi kalau kita berada di daratan, nah ini kalau kaitannya dengan gempa, tentunya kita harus lebih waspada lagi karena biasanya sumber gempa yang ada di daratan itu sumbernya adalah dangkal dan sehingga dengan demikian kerusakannya akan lebih parah meskipun katakanlah skalanya sama dengan yang terjadi di lautan, tapi karena jarak dari sumber gempa itu yang cukup dekat ke permukaan tanah sehingga seringkali menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar. Baik, terima kasih atas informasinya. Eko Yulianto, peneliti ahli utama bidang paleosunami dan kebencanaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Terima kasih Pak Eko, selamat malam. Selamat malam.